dari arak yang asli. Tujuan ke sini hanya ingin untuk melihat santri Dayah Asna ini. Apakah di antara mereka bersemangat, kompak di ketika menjawab salam saya? Jikalau tidak, mereka berdua menggiling-gilingkan kepala. Artinya, belum dikatakan kalian semua umat Nabi Muhammad yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa abdah, wa nasara wahdah, wa ajabinda salatan wa salaman ala rasulillah, wa man tabi'a bil ihsan ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. Di awal langkah yang pertama, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, berjuta-juta rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan, sehat pikiran, hingga kita dapat berkumpul pada tempat yang insya Allah mubarakah. Salawat bernadakan salam, marilah bersama-sama kita hadiahkan, kita SMS-kan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawakan agama Islam ini dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, dari sembah patung hingga dapat menyembah Allah. Dan kepada al beserta sahabat yang telah ikut berantisipasi mengikuti jejak Rasulullah untuk menegakkan kalimatul haq yang berlambang La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tidak lupa pula kata ketakdiman keikraman kami kepada Al-Muhtaram wal-Muhtaram, pimpinan-pimpinan Dayah Asasun Najah. Hanya doalah yang dapat kita kirimkan kepada beliau semua. Allahumma ghafir lahu warhamhum wa'afihi wa'afu anhum waj'alil jannata matwahum. Semoga Allah menempatkan di tempat setinggi-tingginya di dalam surga. Dan kepada abati dan umi beserta keluarga, semoga selalu diberikan Allah sehat badan, sehat pikiran, umur yang panjang, hingga masih dapat berkumpul bersama kita sebagaimana mestinya. Dan kepada Tunku moderator yang telah memanggil nomor undian saya, kepada Tunku Dewan Juri sekalian yang telah memberikan sedikit waktunya, meluangkan waktunya untuk menilai setiap santri yang berdiri, yang tampil di atas pentas yang berbahagia ini. Dan kepada seluruh
Dewan Guru Daya Asasun Najah yang telah mendidik kita semua hingga kita dapat memahami ilmu agama dengan sebenar-benarnya. Dan yang paling teristimewa kepada seluruh santriwan, santriwati yang masih beristiqamah menuntut ilmu di Daya Asasun Najah ini. Masih bersemangat? Masih bersemangat? Takbir! Takbir! Adapun tujuan dan maksud berdirinya saya di sini, ingin sedikit menyampaikan mau'idah hasanah siraman rohani yang berjudul tentang permasalahan BRSA, bulan Ramadan serba ada. Kaum muslimin, kaum muslimat, umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat di hari kiamat. Bulan Ramadan merupakan bulan taubat, bulan hidayah, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan persaudaraan, bulan pembakaran dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh setiap manusia. Maka daripada itu mestilah kita semua menyambut kedatangan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang serba ada. Kenapa saya memberi judul tentang Ramadan serba ada? Disebabkan karena di dalam bulan tersebut lengkap semuanya. Contoh salah satunya, di ketika kita mau pergi belanja ke supermarket, membeli alat mandi-mandian, membeli makanan dan lain sebagainya, barang ada, tetapi duit yang jangan sampai lupa kita membawanya. Di dalam bulan Ramadan, kebaikan yang mana kita tidak pernah mendengarnya, tidak pernah diperjualbelikan, tetapi di dalam bulan Ramadan Allah telah menyediakannya. Apabila kita mau, pasti kita akan mendapatkannya. Maka daripada itu jangan pernah kita melupakan kata pepatah yang sering kita mendengarnya, bahkan kita menghafalnya tetapi banyak dilupakan oleh manusia. Mangjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapat. Mangsara ala darbi wa shalla, barang siapa yang berjalan pada jalannya pasti ia akan sampai. Sebesar apa usahamu saudaraku, sebesar itu pula lah yang akan engkau dapatkan. Ingat, apabila kita telah berjumpa dengan bulan Ramadannya nanti, maka haruslah kita mengerjakan amalan kebaikan dengan penuh keikhlasan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama-lamanya. Jamaah santriwan, oh jamaah santriwan, jamaah santriwati, apakah kita merasa gembira menanti kedatangan bulan Ramadan? Karena sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah, man fariha bidukhul Ramadan, barang siapa yang bergembira menanti kedatangan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Apabila haram jasad kita telah dimasukkan ke dalam api neraka, dengan begitu mudah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang di dalam surga orang pilihan, semuanya orang yang sudah suci daripada dosa, yang awal sengsara susah di dalam dunia. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu,
kita menginginkan surga, maka mestilah hina susah sementara di dalam dunia. Jikalau kita tidak menginginkannya pun tidak apa-apa, pintu neraka dibuka dengan selebar-lebarnya untuk kehadiran Anda. Maka daripada itu, haruslah ada tertanam di dalam hati kita rasa kegembiraan di ketika hendak mau melakukan kebaikan. Karena di dalam suatu kisah pernah disebutkan, ada seorang pemuda yang bernama Muhammad yang kerjaannya selalu melakukan maksiat, meminum minuman keras, mengganggu orang lain tanpa bersalah, mencuri, merampas harta orang lain. Tetapi di suatu ketika ia nongkrong di warung kopi yang jaraknya tidak jauh daripada masjid. Kebetulan saudara, hari itu adalah hari Jumat. Kemudian khatib memberikan nasihat kepada jamaahnya sekalian tentang masalah menanti kedatangan bulan Ramadan. Kemudian khatib menasihati dengan perkataan, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa hari lagi kita akan menanti kedatangan bulan Ramadan. Barang siapa yang mempunyai kesalahan kepada Allah, segeralah ia meminta ampun kepadanya. Kepada manusia meminta maaf karena umur tidak lama, hanya sekejap saja. Kemudian ketika telah datang bulan Ramadan pula, Allah berfirman 3 kali kepada hamba-Nya, hal min sa'ilin fa'utiyahu su'alah, apakah ada di antara mereka yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Hal min ta'ibin fa'utubu alaih, apakah ada di antara mereka yang bertaubat kepadaku, aku akan memberinya. Hal min mustaghfirin fa'aghfarallah, apakah ada di antara mereka yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Ketika si Muhammad mendengar hal sedemikian, besok hari puasa langsung berubah menjadi orang yang solehah, yang patuh terhadap agama. Ini semua disebabkan karena gembira terhadap menanti kedatangan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita pun dapat diberikan Allah seperti kisah yang sedemikian rupa. Kaum muslimin, kaum muslimat, umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat di hari kiamat. Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang sering kita mendengar ayat tersebut. Bahkan di setiap ada pendai yang memberi nasihat tentang masalah puasa, ayat ini pasti tidak akan ketinggalan, pasti selalu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada kamu, tujuan satu, supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dari ayat di atas telah diterangkan kepada kita semua bahwasanya apabila telah datang bulan Ramadan, maka suatu kewajiban yang mesti kita tunaikan, yaitu puasa. Karena puasa merupakan salah satu daripada rukun Islam. As-saumu Ramadan, maka itu harus kita laksanakan dengan segera. Jangan ada lagi kata menunda-nunda. Kemudian jikalau puasa kita tinjau daripada segi harfiah, ini mempunyai 3 makna. Yang pertama, uskut, dituntut di ketika kita berpuasa untuk banyak diam. Karena orang diam ini merupakan emas, sedangkan berbicara merupakan perak.
Banyak orang berbicara, banyak salah hingga dapat melahirkan kepada dosa. Karena daripada itu, haruslah kita menjaga lisan hendak melakukan apa yang hendak kita katakan. Makanya di dalam suluk diperintahkan kepada kita tidak boleh banyak berbicara, karena apabila banyak berbicara dapat mengurangi pahala. An Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Umamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u wal-'ilmu syu'batan minal iman. Rasa malu, sedikit berbicara, merupakan sebahagian cabang daripada keimanan. Wal bada'u wal bayanu syu'batan minan nifaq. Sedangkan orang berbicara kotor, sedikit berbicara, merupakan cabang daripada kemunafikan. Lidah lembek yang tiada bertulang, tetapi tajamnya melebihi pedang. Yang tidak bisa ditembus oleh jarum, tetapi lidah dapat menembusnya. Karena pernah disebutkan di dalam syair pula, fahfad lisanaka wahtariz min lafzihi fal mar'u yaslamu bil lisani wa ya'tabu. Peliharalah lidahmu dan berhati-hatilah menuturkannya, karena keselamatan dan kecelakaan seseorang itu disebabkan lidahmu juga. Dengan lidah banyak manusia masuk ke dalam syurga, dengan lidah pula banyak manusia tergelincir ke dalam api neraka. Maka harus pandai kita menjaga-jaganya. Kemudian yang kedua, makna daripada puasa, sabar. Dituntut di ketika kita berpuasa harus banyak sabar. As-sabru minal iman, karena sabar merupakan sebahagian daripada keimanan. Banyak sabar, banyak pahala, banyak diberikan Allah segala-galanya apa yang Dia minta.